Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifka Anai dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum perkembangan. Yang pertama, prinsip dasar perkembangan. Perkembangan berbeda dengan pertumbuhan. Keduanya tidak berdiri sendiri. Tidak saja anak menjadi lebih besar secara fisik, tetapi ukuran dan struktur pengandalan otak meningkat. Akibat adanya pertumbuhan, otak anak memiliki kemampuan yang lebih besar untuk belajar, mengingat, dan berpikir. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur, sedangkan perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang merupakan deretan progresif dari perubahan yang teratur dari koheren. Progresif menandai bahwa perubahannya terarah, membimbing mereka agar maju dan bukan mundur. Lanjut, prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan yang dialami seorang anak. Yang pertama, adanya perubahan. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Yang berikut ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar merupakan serangkaian proses dan peristiwa yang dialami oleh setiap individu, khususnya siswa dalam ruang lingkup tertentu atau ruang kelas, sesuai dengan metode ataupun strategi pembelajarannya yang diberikan oleh masing-masing pendidik. Menurut Taylor 1973, pengalaman belajar tidak sama dengan konten materi pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan oleh guru. Istilah pengalaman belajar mengacu kepada interaksi antara pembelajaran dengan kondisi eksternal di lingkungan yang dia reaksi. Lanjut ke hal-hal yang mempengaruhi proses belajar anak, antara lain yaitu yang pertama, kegiatan fisik. Kegiatan fisik mempunyai arti penting dalam kegiatan belajar. Posisi ini tidak hanya sebagai penopang kegiatan belajar, tetapi juga berperan untuk mendapatkan keterampilan-keterampilan tertentu. Yang kedua, ada perkembangan kognitif. Proses perkembangan kognitif manusia mulai berlangsung sejak ia baru lahir. Bekal dan modal dasar perkembangan manusia yaitu kapasitas motor dan kapasitas sensori, sampai batas tertentu yang dipengaruhi oleh aktivitas kognitif. Lanjut, kaitan perkembangan dengan pengalaman belajar. Perkembangan dan pengalaman belajar memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga hampir semua proses perkembangan memerlukan belajar. Dalam konteks belajar formal, antara proses perkembangan dengan proses belajar mengajar yang dikelola oleh guru, terdapat ikatan yang sangat kuat yang mengikat kedua proses tersebut. Demikian eratnya ikatan tersebut, maka hampir tidak ada proses perkembangan siswa, baik jasmani dan rohani, yang terlepas dari proses belajar mengajar dalam pendidikan. Selanjutnya, anak berkembang sebagai pribadi yang utuh. Perkembangan karakter dan pendidikan. Karakter menjadi suatu keharusan, karena pendidikan tidak hanya mengantarkan anak bangsa menjadi cerdas, tetapi juga mempunyai budi pekerti dan sopan santun, sehingga kecerdasannya sebagai anggota masyarakat menjadi bermakna baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Adapun tujuan pendidikan karakter yang dalam ranah sekolah adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dari hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia bagi peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Dengan demikian diharapkan anak sebagai manusia muda bisa berkembang secara optimal
menuju pribadi yang utuh. Baik, hanya itu penyampaian materi dari saya tentang hukum-hukum perkembangan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.